Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah nggak sih kamu ngerasa kayak dijauhi tanpa alasan yang jelas? Hubungan yang dulunya dekat, tiba-tiba terasa asing. Teman yang biasanya hangat, mulai dingin. Obrolan jadi kaku, dan kamu mulai bertanya-tanya, "Aku salah apa ya?" Kadang, kita terlalu cepat menyimpulkan bahwa orang lain berubah. Tapi gimana kalau sebenarnya kita juga punya andil dalam keretakan itu? Bukan karena kita jahat, tapi karena ada hal-hal kecil yang tanpa sadar kita lakukan, yang bikin orang lain merasa nggak nyaman, atau bahkan menjauh. Hari ini, si Mas mau ajak kamu untuk melihat ke dalam diri. Bukan untuk menyalahkan, tapi untuk memahami dan memperbaiki. Karena semua hubungan butuh kesadaran, dan perubahan kecil bisa menciptakan dampak besar. Berikut 7 sikap yang bisa membuat orang lain tidak menyukai kita tanpa kita sadari. Simak baik-baik dan tonton sampai akhir ya. Bisa jadi ini yang selama ini kita butuhkan untuk memperbaiki hubungan dengan orang di sekitar kita. 1. Terlalu banyak curhat atau mengeluh. Semua orang pasti pernah butuh tempat curhat. Tapi kalau setiap obrolan hanya berisi keluhan, itu bisa melelahkan. Orang lain bisa merasa mereka hanya jadi tempat sampah emosi, bukan teman sejati. Bukan berarti kamu nggak boleh cerita, tapi belajarlah untuk menyeimbangkan. Kadang, cukup bilang, "Terima kasih udah mau dengerin," itu bisa bikin lawan bicara merasa dihargai. 2. Terlalu fokus pada diri sendiri. Saat ngobrol, kita sering nggak sadar kalau kita selalu membicarakan diri sendiri. Cerita teman jadi dipotong, opini orang lain diabaikan, dan semuanya kembali ke aku. Kalau ini terjadi terus-menerus, orang lain bisa merasa tidak dilihat dan tidak dihargai. Ingat, didengar itu kebutuhan semua orang. Jadilah pendengar yang tulus, bukan hanya menunggu giliran bicara. 3. Sering menghakimi atau memberi kritik tanpa diminta. Kadang kita niatnya ingin membantu, tapi cara menyampaikannya justru menyakitkan. Komentar seperti, "Kamu tuh gitu makanya susah maju," bisa terasa seperti vonis. Belajarlah untuk mengatur kata. Tidak semua opini perlu disampaikan, apalagi kalau tidak diminta. Kalaupun harus memberi masukan, lakukan dengan empati, bukan dari posisi lebih tinggi. 4. Terlalu negatif atau pesimis. Kalau setiap kali kita bicara, yang keluar hanya kekhawatiran, keluhan, dan hal buruk, lama-lama orang akan lelah. Energi negatif bisa menular dan membuat orang menjauh. Cobalah untuk sesekali memberi semangat, harapan, atau sekadar senyum tulus. Bukan karena hidup harus selalu bahagia, tapi karena positivitas itu menenangkan. 5. Tidak menghargai waktu atau janji. Terlambat terus, janji dilanggar, atau seenaknya membatalkan rencana. Semua itu bisa bikin orang merasa kamu nggak serius menjalin hubungan. Padahal menghargai waktu adalah bentuk penghargaan terhadap orang itu sendiri. Kalau kamu bilang jam 3, maka datanglah tepat waktu. Kalau nggak bisa, kabari. Simple, tapi dampaknya besar. 6. Terlalu membanggakan diri sendiri. Bangga itu wajar. Tapi kalau setiap pembicaraan selalu kamu gunakan untuk menunjukkan betapa hebatnya kamu, lama-lama orang lain merasa dibandingkan, bahkan direndahkan. Ingat, rendah hati bukan berarti kamu mengecilkan diri, tapi memberi ruang agar orang lain juga merasa cukup. Dan dari situ, hubungan bisa terasa lebih setara. 7. Tidak bisa menjaga rahasia. Kepercayaan adalah fondasi dalam setiap hubungan. Kalau seseorang pernah bercerita sesuatu yang pribadi, lalu kamu menyebarkannya, even dengan alasan cuma cerita aja kok, itu bisa menghancurkan kepercayaan yang sudah dibangun. Hati-hati, sekali kepercayaan hilang, sangat sulit untuk dikembalikan. Jadilah tempat yang aman untuk cerita orang lain. Setelah mendengar 7 poin tadi, mungkin ada 1-2 yang terasa menohok. Nggak apa-apa, itu tandanya kamu peka. Itu tandanya kamu peduli. Ingat, ini bukan tentang menjadi sempurna. Ini tentang menjadi lebih sadar, lebih berani mengakui kesalahan, lebih mau belajar dari cermin yang kadang menyakitkan, tapi menyelamatkan. Kalau kamu pernah merasa dijauhi dan nggak tahu sebabnya, mungkin ini saatnya untuk refleksi.
Dan kalau kamu sadar pernah melakukan salah satu dari poin tadi, nggak ada kata terlambat untuk memperbaiki. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, komen, dan share ke teman-temanmu. Dan tentu saja, subscribe ke Simas Diary, karena di sini kita belajar bareng menjadi manusia yang lebih baik, satu langkah kecil setiap harinya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan ingat, kebaikan dimulai dari kesadaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.